Kurang lebih sebulan setelah berita Pak Presiden resmikan pabrik EV VKTR, hari ini muncul berita baru kalau Pemprov DKI pastikan mobil listrik bebas pajak. Ini beritanya. Nah, ya mestinya sih dan berita-berita tadi ya, ini jelas jadi katalis positif bagi VKTR itu tadi. Tapi apakah sudah cukup bijak bagi para retail trader yang budiman? Ini buat langsung HK sekarang gitu ya. Kita akan bahas jadi dari sisi teknikalnya dan area-area berapa aja atau level-level berapa aja yang perlu dipantau. Jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Fitrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu nih. Hari ini menguat 1,2%, tutup di 7.057.11, balik lagi ke atas 7.000. Masih di dalam range candle tanggal 30 April, artinya ya masih di dalam range inside bar yang sama dengan kemarin. Tapi dengan tutup menguat sih ya hari ini. Ini jadi memperbesar peluang untuk ke atas 7.100 aja. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini, bisa berhasil breakout 7109 dan lanjut rebound. Setidaknya ke 7200 lumayan kok ke situ ya. Mudah-mudahan bisa ke 7400. Tapi kalau ternyata nggak jadi breakout 7109 malah breakdown 6877, maka ya udah pembahasannya nggak jauh beda dengan kemarin. Arahnya masih ke 6600, 6,5 itu ya. Jadi kesimpulannya buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa dipakai atau diterapkan strategi antisipasinya. Mau pakai trailing stop, stop loss, take profit boleh, mau dipantengin nggak ada masalah. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan hari ini ada beberapa yang mau kita bahas. Dan yang pertama ada Mina. Mina tadi pagi dan siang di sesi 2 ya kita bahas. Terutama di sesi 2 sih. Sesi 2 tadi kita bahas itu. Nah, gini nih, sesi 2 tadi sebelum market mulai udah dibahas kalau Mina naik ke atas 376, 374, 376, maka ada peluang jalan nih, bisa setidaknya untuk fast trade gitu ya. Maka ya anggap aja tadi sih waktu di spill 376-nya sih mestinya dapat. Ya, mestinya dapat 376, kemudian sempat naik sampai ke 388. Mudah-mudahan udah pada jualan dulu buat yang fast trade. Buat yang masih punya barang ya masih aman-aman aja sebenarnya, disimpan masih oke-oke aja. Di daily inside bar ada potensi lanjut ke 400-an kalau inside barnya kayak gini. Mudah-mudahan besok lanjut. Buat yang udah jualan maupun yang belum jualan, yang masih ada barang, sama-sama happy cuan karena hari ini tutup di 380 ya. Kemudian saham yang kedua BRPT. BRPT-nya jos, arah nih BRPT. Tadi pagi waktu live trade sesi 1 di sekitar 1895-1900 kita bahas BRPT ini boleh nih. Boleh dibeli buat yang minat. Karena ya ada di area beli di intraday gitu ya, stop lossnya di bawah 1825 jadi nggak gede. Targetnya tadi sih cuman incer 2150 ya, disamperin tadi target TP-nya. Kemudian sesi 2 ternyata lanjut bahkan sampai arah. Buat yang udah jualan maupun yang belum, sama-sama happy cuan, tinggal pasang trailing stopnya setidaknya di 2200 aja nih buat yang masih punya barang gitu ya. Happy cuan BRPT. Dan yang ketiga CDIA. Memang hari ini hijaunya IHSG ini disponsori oleh saham-saham grup Barito dan Big Bang sih, yang kompak hijau, terutama grup saham-saham grup Barito yang hijaunya lumayan nih ya. CDIA hari ini menguat 13,3%. Tadi itu di spill CDIA di sini ya, di 10.75, 10.70. Jadi anggap aja dapat barangnya ya, katakan 10.80 lah dapat barangnya ya. Kemudian hari ini tutup 11.90 sih, itu happy cuan lah ya, udah lumayan harusnya. Dan buat yang udah jualan maupun belum, sama-sama happy cuan. Buat yang masih ada barang, pasang trailing stop atau update stop lossnya di 11.45 boleh.
Itu sih supaya kalau ternyata kempes balik arah dulu, turun dulu, sudah aman, bisa take profit, posisinya aman dan bisa buyback lagi nanti gitu ya. Happy cuan jadi ya. Next kita bahas stock ideas kemarin ada 4. Yang pertama ACES. Strateginya ngantri nih di 366 368 belum dapat jelas. Cuman buat yang fast trade tadi sih mestinya ini udah ada cuannya. Entah udah dijual atau belum, mudah-mudahan sih masih bisa lanjut naik ya. Gitu. Jadi karena belum dapat barang, buat yang masih pengen di 366 dan 355 ngantri di situ sih nggak apa-apa ya. Untuk memperkecil stop loss, karena stop lossnya kalau tutup di bawah 348. Kemudian saham yang kedua brand. Nah, brand ini dapat barang juga tadi karena strateginya ngantri 4,5. Low hari ini di 4470 mestinya dapat, dan kemudian naik tutup di 4730, menguat nggak terlalu banyak, masih di dalam range candle tanggal 30 April juga, jadi masih di dalam range inside bar. Kemudian di 4730 ini sebenarnya juga masih ada di area beli. Jadi buat yang belum punya barang dan pengen beli di area harga sekarang juga sebenarnya nggak masalah selama stop loss di bawah 4140, tutupannya ya di bawah 4140 itu sanggup diterima gitu. Mudah-mudahan membal lancar ke 5700-an dalam waktu dekat ke depan ya. Berikutnya ada DSNK yang hari ini tutup melemah 2% di level 1715. Nah, ini minus nih. Udah dapat barang juga tapi ya minus lah, minus 2%. Cuman selama nggak tutup di bawah 1690 masih oke-oke aja buat yang udah punya barang dan ada barang itu ya, buat disimpan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan ini membahal kemudian lancar ke 1900-an. Yang keempat Java belum dijemput 2490 2480-nya, tapi buat yang pasang order belinya tuh dari 2560 atau 2570, karena kemarin udah dibahas juga kalau sebenarnya area belinya dari 2570, 2480 dan 2410. Buat yang pasang dari 2470 ya udah dapat barang. Konsekuensinya sama, stop loss sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 2340 ya. Mudah-mudahan sih dijemput dulu tuh 2490 2480 nya, kemudian membal ke 2800-an lagi. Dan berikutnya kita bahas si VKTR langsung dari sisi teknikalnya aja, karena ya kita tahu berita-berita yang muncul belakangan ini itu adalah katalis positif bagi VKTR itu ya, dari yang yang sebulan lalu kurang lebih lah ya. Ini berita dari kanal kadin.id, rilis tanggal 9 April. Pak Presiden resmikan pabrik kendaraan listrik VKTR. Kemudian tanggal 5 hari ini muncul resmi Pemprov DKI pastikan mobil listrik bebas pajak. Jadi dapat insentif pajak lagi nih mobil listrik. Oke. Singkat cerita dari sudut pandang teknikal ini si VKTR sebenarnya menarik. Menariknya itu dari beberapa hari yang lalu, karena seingat saya juga pernah mapping area ini sebagai area beli 820-an, dan 2 hari yang lalu disamperin tuh 820 kemudian membal. Jadi mungkin udah pada dapat barang di di beberapa hari yang lalu ya, di 2 hari yang lalu itu tanggal 30 berarti akhir April mungkin udah ada yang dapat barang, dan berarti ya udah di hold aja. Gitu. Kemudian kita bisa lihat kalau dari Januari sampai sekarang cenderung sideways yang range-nya menyempit ya. Kemudian kalau kita lihat momentum turunnya itu nggak sekuat waktu dia naik. Jadi ya mudah-mudahan sih cepet-cepet ini berhasil stay di atas 1100-an, kemudian lanjut ke breakout 1300-an. Nah, untuk sekarang, untuk jawab pertanyaan di awal tadi, udah enak gak sih kalau misalnya langsung HK gitu ya, buat yang belum punya barang terutama. Kita coba lihat di sini ada ngebentuk apa nih. Ada satu hal yang menarik. Ada 2 skenario yang bisa diperhatiin di sini nantinya ya untuk besok dalam waktu dekat ke depan. Pertama, coba antri sekitar 890 ke bawah kali ya, atau 900 ke bawah lah.
900 ke bawah 890 gitu, 850 dengan stop loss ya kalau tutupannya di bawah 820, dan targetnya target TP1 di 1040, target TP2 1175 gitu. Skenario kedua, ketika besok nggak terkoreksi malah lanjut naik, misal langsung nyundul 960, boleh tuh ikutan lagi setidaknya untuk fast trade gitu ya. Boleh lah ikutan lagi buat fast trade kalau langsung nyundul 960. Kurang lebih kayak gitu sih skenarionya yang bisa diperhatiin untuk untuk besok dan dalam waktu dekat ke depan si VKTR. Karena sekarang ini masih berada di dalam range sideways yang cukup lebar, jadi sementara target-targetnya incer aja dulu di area 1040 sampai 10.100an dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa segera stay di atas 1100 supaya cepet-cepet lanjut ke atas. Kita intip di weekly sama sideways kesimpulannya. Gitu sih. Kurang lebih kayak gitu VKTR-nya. Buat yang penasaran dari kemarin, beberapa kapan ya? Kemarin atau enggak 2 hari yang lalu ada yang sempat nanya juga. Jadi mudah-mudahan cukup menjawab dan cukup memberi insight. Dan lanjut kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Kali ini ada 3 saham yang di request. Pertama ada Cleo. Oke, Cleo kita intip dulu nih. Si Cleo posisi harganya menarik, tapi di area-area yang tanda kutip menarik itu ya udah disamperin waktu Januari kemarin sih sebenarnya. Nah sekarang lebih cenderung ya santai gitu, sideways, anteng. Yang perlu diwaspadai adalah 380-an, 384 ke bawah. Kalau sampai tutup di 382 ke bawah, misal 382, 380 atau lebih bawah, itu hati-hati karena ada peluang dia terkoreksi, terkoreksi sih. Lanjut ke bawah lagi, entah itu cuman ngetes doang 346, 350, 346 atau lanjut lagi ke area sekitar ini nih 310-an lah ya, 300-an kecil gitu. Jadi untuk sekarang buat yang udah punya barang, level yang diamati adalah yang dipantau 384, 380 lah biar gampang diingat. Kalau sampai breakdown 380-an hati-hati. Buat yang baru pengen beli terpaksa atau mau nggak mau stop lossnya ya di bawah 384 closingnya ya, kurang lebih kayak gitu. Dan resistennya atau targetnya belum bisa ambil terlalu banyak dulu karena memang ya area 400-an kecil itu masih direspon jadi resisten, jadi memungkinkan sekali ketika nanti naik sampai 400-an kecil direspon jadi resisten lagi area itu gitu ya. Kemudian berikutnya ada CTRA ya, bener nih CTRA nih. Si CTRA oke, posisi harganya menarik karena dekat area lowest sementara di tahun 2026 yaitu di 665. Pertanyaannya membal atau enggak? Nah jawabannya ya sama-sama belum tahu karena sampai sekarang memang 665 belum di breakdown. Cuman kalau kita lihat closing price-nya, ini juga closing price kemarin April itu lowest close itu di tahun 2026. Jadi ya ada potensi ini lanjut ke bawah 665. Perhatiin dulu aja kalau misalnya minat baru pengen beli, stop loss mau nggak mau di bawah 665 ya, jangan terlalu jauh ke bawah lah. Kalau terlalu jauh ke bawah juga sayang. Kemudian buat yang udah punya barang ya itu juga sama areanya 665 itu yang dipantau. Kalau breakdown tutup di bawah 665 nggak enak. Kemudian kalau kita lihat areanya, kita zoom out nih di time frame daily, zoom out agak banyak atau ganti ke time frame weekly gitu ya. Memang di sini ada setup dan setup ini belum batal sih ya. Belum batal kalau kita lihat di weekly misalnya, weekly. Enggak ding, ini setup daily nih. Nah,
kalau di weekly setupnya di sini nih, sama-sama belum batal, cuma beda range dan angkanya. Nah, sama-sama lagi ada di area beli juga dengan level kritisnya sama di 650 lah. Jadi kalau sampai breakdown ke bawah 665 atau bahkan tutup di bawah 650, maka setup ini baik di weekly maupun di daily sama-sama gagal gitu ya. Jadi buat yang minat banget nih beli CTRA misalnya, beli di sekarang, posisi harganya memang menarik. Jadi stop lossnya sebawah-bawahnya, kalau tutup di bawah 650 aja, jangan terlalu jauh gitu. Ya, mudah-mudahan membal nih dalam waktu dekat menuju 850 865 gitu ya. Sampai situ udah lumayan banget tuh. Ya, mudah-mudahan cukup menjawab. Kemudian yang ketiga ada ASPR. Oke. Hari ini lumayan ASPR-nya 15,1%, tutup di 382. Nah, kalau misalnya lagi ada barang ya gampang, tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya di mana ya, di sini aja. 376 gitu boleh, karena di intraday itu kan ada inside bar ya. Kalau breakdown 378 ya udah exit. Kalau baru mau beli, ini yang agak PR karena ngegas banget ini si ASPR. Ya, ASPR ngegas banget. Paling ya cari area di time frame intraday-nya, tungguin di 368, 366, 370 ke bawah lah ya. Situ ketika membal, dari situ mantul membal, bolehlah dibeli gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut. Enggak sih ya, kalau nyangkut kayaknya ini mah orang lagi ngegas kayak gini mah gimana nyangkut, kecuali emang beli di pucuk tadi. Mudah-mudahan enggak. Jadi tinggal, mudah-mudahan lagi floating profit dan modalnya cukup bawah, jadi tinggal pasang trailing stop di 376 gitu ya. Next, kita bahas saham yang ada di dalam stock ideas untuk besok hari Rabu 6 Mei 2026. Ada 3 saham, tapi sebelum itu info dulu kalau hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 ada bimbel cuan. Kita akan bahas kurang lebih tentang identifikasi support resisten, lanjutan dari bimbel cuan di tanggal 25 April yang lalu. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah, daftar aja. Bimbel cuannya hari Sabtu jam 9 sampai selesai, tanggal 9 jam 9 sampai selesai, sampai jam 10 lah kurang lebih ya. Gratis, langsung daftar aja, isi form dikit, nanti link Zoom meetingnya akan dikirim ke email yang daftarin. Jadi pastikan email dan nomor WhatsApp yang diinput itu benar dan aktif gitu ya. Lanjut, saham pertama ada PKSL. Sebenarnya ini saham udah beberapa kali dan sering sih dibahas. Jadi buat yang udah punya barang, ya udah punya barang dan masih mau simpen gitu ya, ya udah di hold aja. Buat yang belum punya barang dan masih penasaran kemudian pengen ngantri PKSL, boleh ngantri di 103 tuh, 103 ke bawah. Stop lossnya kalau tutup di bawah 98 tutupnya ya. Kalau cuma turun doang ke 97 terus naik lagi tutup di 99, 100 atau lebih atas, hold dulu nggak masalah. Tapi kalau tutup di 97 atau lebih bawah, ya udah berarti setup ini gagal, strateginya gagal, kena cut loss. Yaitu targetnya sementara incer 116 dulu, mudah-mudahan lancar ke sana. Saham kedua CDIA. Kalau tadi di awal kita bahas masuk segmen happy cuan karena emang udah kasih cuan di live trade pagi tadi. Pagi ya, saya ingat saya pagi dah. Kemudian hari ini tutup di 11.90, ini jadi ada setup nih. Cakep juga ini, tutup di sini. Jadi buat yang pengen buyback mungkin, atau baru mau beli, atau udah pasang trailing stop, jadi kalau kejual kemudian ngantrinya lagi di mana, nah ini strateginya buat yang pengen beli. Boleh ngantri di 10.75, 10.15 gitu ya. Stop loss kalau tutup di bawah 960 dan target TP-nya ada di area target TP1 di area ini nih, 13.30, 13.90, 1.400-an gitu ya. Sebenarnya area belinya sih dari 11.40, 10.75 dan 10.15. Mau ngantri di ketiga level itu boleh. Salah dua atau salah satu nggak masalah. Stop lossnya sama kalau tutup di bawah 960 dan target TP1 sama dari setup yang baru ada di 13.30, 13.90-an. Saham ketiga TOTL. Si TOTL ternyata hari ini lanjut menguat 4,6%, tutup di 12.60, sempat naik ke 12.90.
Dan dengan tutup di 12.60 nih bagus sih. Ya, buat yang udah punya barang masih pengen hold, tinggal pasang trailing stop dan seterusnya. Tapi buat yang pengen beli, boleh ngantri di 12.10, 12.05. Sebenarnya area belinya 12.35, 12.10 dan 11.80. Stop loss kalau tutup enggak ding, stop lossnya kalau turun ke bawah 11.55. Kenapa? Karena ya di sini kalau kita lihat strukturnya selama nggak ke bawah 11.55 ini masih uptrend. Setidaknya uptrend minornya masih jalan, masih arahnya masih ke atas gitu ya. Peluang untuk lanjut ke 13.25, 13.50-an masih cukup gede kecuali turunnya ke bawah 11.55. Memang ada potensi ini bikin bearish divergence memang ketika besok atau dalam waktu dekat ke depan dia ada koreksi. Cuman ada kemungkinan juga nanti ketika koreksi ada hidden bullish divergence juga. Jadi poinnya selama di harganya nggak breakdown 11.55 itu masih oke, ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok tanggal 6 Mei 2026 dan dalam waktu dekat ke depan. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.